berjudul perikop dari Tuhan Hakim yang Adil. Nah, pada siang hari ini saya kembalikan lagi pada saudara-saudara sekalian mendapatkan kesanduan pada bacaan kita, yaitu dari ayat yang sudah diambil dari ayat 12 sampai dengan 15. Situ sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Monggo, udah lanjut. Monggo, ayat pinten nopo bisa di atau mungkin sharing atau Pak Dia kurang betul mudeng ya Pak Dia. Nggih, mangke mawon. Berarti bisa kantor mawon. Oh nggih. Cek muluk perasaku. Nggih. Pak Printan. Nggih, terus apa yang disampaikan Pak Ijo dalam kehidupan lepas pribadi, kita punya tantangan sendiri-sendiri, kita punya pengalaman pencobaan sendiri-sendiri, seperti ketika Daud kejar-kejar, dia berada di gua di mana dia tinggal di situ. Sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukan karena Saul juga pernah diurapi Tuhan, walaupun Saul pernah mengalami kesalahan dalam kehidupannya. Dan tragisnya memang Saul matinya sangat tragis, dia bunuh diri dan di lehernya ditinggal. Kalau baca di Alkitab, Daud menjadi seorang raja, dia tidak sombong, dia sama-sama dengan Tuhan, dia bersama berjalan dengan Tuhan. Apa yang disampaikan Pak Insur dalam kehidupan kita seperti pohon kurma, kita tumbuh kuat karena bersama Tuhan. Bila waktu Tuhan bisa, Mas, bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila engkau izinkan, sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanmu. Lalu percaya memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terjadi, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terjadi. Benar-benar menemukan sumber air yang paling dalam, dia baru bisa kuat untuk keluar, ngungkar tadi ya, mengangkat tekanan yang besar tadi, yaitu batu yang dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan akar yang dalam. Gitu. Monggo mungkin Pak Gatot, kedik-kedik mboten nggih. Men sewu Pak Rai. Kula tak napa nggih mboten nambah. Sharing. Omane ngono apa Tuhan. Nah, tadi dari Pak Enja sedikit demi sedikit saya paham Pak Arif. Ya, kalau Pak Rai tadi mengatakan bahwa masalah itu satu hilang muncul lagi. Kadang-kadang itu belum hilang itu muncul, jadi bertumpuk-tumpuk. Nah ini mungkin saya merasa kok
di kehidupan saya sendiri. Muncul satu, belum selesai muncul lagi. Tapi saya berkeyakinan bahwa itu adalah proses kehidupan yang harus kita lalui. Memang seperti halnya tadi, pohon ara itu mestinya kan Pohon kurma. tumbuhnya di tanah yang tandus ya. Pohon kurma, bukan pohon Iya, ara. pohon kurma. Iya. Mungkin itu dimaksud kalau di dalam bacaan tadi menyangkut kehidupan kita. Begitu Tuhan memberikan ya bukan cobaan yang memang kita itu harus melalui seperti itu. Sejauh mana kita harus bertahan kuat di dalam keyakinan kita. Tapi seperti saya yakin dan percaya itu adalah proses kehidupan yang harus saya lalui. Ya, dan saya juga berkeyakinan bahwa Tuhan itu nanti pasti memberikan jalan keluar yang lebih baik. Kita tidak tahu sampai kapan, atau mungkin ini karena dosa-dosa yang kami lakukan atau dosa-dosa pendahulu, saya juga tidak tahu. Ya, dengan harapan walaupun begitu berat tempaan yang kita alami di dalam hidup ini, kalau dalam istilah Jawanya, uang itu sawang sinawang. Di kolore uripe kok enak, mulus. Kita nggak tahu kesulitan apa yang mereka harus dilaluinya, kita nggak tahu. Ya yang penting kita harus berpegang teguh seperti apa yang dilalui Tuhan Yesus masih hidup, mengalami berbagai macam berbagai macam serangan, ya ditolak, ya bahkan terakhir sampai mengalami kematian di kayu salib. Itu perjalanan Tuhan Yesus saat itu. Tapi kita tetap berpengharapan bahwa manakala Tuhan Yesus berjanji bahwa kamu tidak akan saya tinggalkan, kamu tetap saya bimbing, saya tuntun, dan akhirnya umpama seperti anak sekolah itu lulus menjalani berbagai macam kehidupan yang seperti kita alami. Atau mungkin kadang-kadang saya sendiri juga begini, apa tahap tok ngene iki. Tapi ya namanya unen-unen orang Jawa dulu, uang itu enak itu uang. Maksudnya sawang sinawang. Saya kalau melihat Bulantik atau Budina atau bapak-bapak yang lain kayak ini ada masalah. Tapi kita tidak tahu jeroane rumah tangga orang itu, kita tidak tahu. Ada saja masalah. Memang hidup itu adalah perjuangan untuk supaya kita menang dalam menghadapi permasalahan. Yang penting kita berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan sewaktu-waktu ujian itu pasti ada ijazahnya, yaitu keberhasilan yang kita lalui dengan berbagai macam cobaan yang nantinya itu kita mendapat ijazah. Ya, dalam arti kata kita harus gondeli Gusti. Ya, itulah yang selalu saya pegang. Gondeli Gusti ibaratkan jatuh di dalam jurang yang sangat dalam, tapi kita punya pegangan, akhirnya kita bisa keluar dari jurang itu. Itulah harapan yang kita harapkan betul-betul dari Tuhan, uluran tangan Tuhan, supaya kita hidup itu semulus seperti yang dilihat orang. Wong itu enaknya di wong. Macam mulun Pak Ayu, mungkin mumet kayak lagu ngomong.
kalau disampaikan nggih. Pak Dik. Nggih. Nah niki kula kepengin Pak Dik, kepengin kaya pohon kurma. Meskipun hidup nek padang pasir tetap berbuah. Kepinginan saya seperti itu. Tetapi yo kadang-kadang itu ya emosi Pak Dik. Kadang-kadang yo emosi ae, mohon sabar yo kadang-kadang yo bengok-bengok. Nah, Namanya manusia. namanya manusia. Terus gimana Pak Dik? Caranya Pak Dik? Enggak emosi, sosok bengok-bengok Pak Dik. Itu ijen. Kalau yang ditanyakan ya apa carane ya itu sing angel. Apa carane? Urip ijen. Karena apa ini bukan jawaban dari manusia. Kalau ya apa carane ini sing jawab itu Tuhan. Kenapa? Kalau kita menginginkan kita itu bisa sabar terus urip mulus seperti yang disampaikan BDR tadi nanti dapat ijazah. Kita kembali melihat peristiwa tentang para rasul dan juga Tuhan Yesus sendiri. Apakah mereka dapat ijazah itu dengan kondisi yang dipandang uang itu enak? Enggak. Tidak. Yesus malah kematian. Murid Yesus itu semuanya mati. Ada yang dipancung kepalanya, ada yang dibakar. dikuliti, ya terus itu ada yang disalib kepala terbalik. Semuanya itu masa akhir hidupnya tidak mulus, gak apik. Nah ini yang dipesankan Tuhan Yesus. Kamu jika mengikut aku harus siap memikul Salib. Nang salib itu yo abot banyak hal yang kita akan kerjakan. Jangan kita punya angan-angan bahwa mengikut Yesus itu akan urip enak, mewah dan sebagainya. Karena Yesus sebelum, kalau kita dibandingkan Tuhan Yesus tidak sama. Yesus hidupnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi Yesus sudah tahu, jalan hidupnya sudah tahu. Tapi kita kan nggak tahu. Kalau kita tidak mendekat sama Tuhan. Nah, kuncinya kita mendekat dan Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan langit Selalu nah, itu pujian-pujian itu. Kalau kita mengingat, kalau kita punya gambaran melo Yesus itu saiki soro akhirnya enak, belum tentu. Bisa-bisa memang kita dianugerahi untuk menderita tapi kita kuat sampai selesai. Ya seperti murid-murid Yesus itu, tidak ada yang enak uripnya. Itu yang ada karena Yesus sendiri sudah menyampaikan, kalau kamu ingin mengikut aku, kamu harus siap memikul salib. Anak manusia tidak bisa meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Artinya ciptaan Tuhan semua itu bisa hidup nyaman. Ada tempat kenyamanan, tempat tidur seperti kita iso ngiyup lek kudanan. Tapi Tuhan Yesus sampaikan bahwa anak manusia tidak bisa meletakkan kepalanya. Artinya selalu dalam kondisi yang menderita. Jadi kita harus berani membekali diri kita untuk tetap kuat. Jadi firman Tuhan siang hari ini judulnya, kalau kita baca dari awal, itu Tuhan hakim yang adil. Nah, keadilan Tuhan itu kan nggak bisa kita pahami secara keadilan dunia. Pengadilan dunia saja bisa macam-macam kejelasannya nggak jelas. Tapi keadilan Tuhan itu sangat adil di pandangan Tuhan, tapi belum tentu adil di pandangan manusia. Ini ya, seperti ini Mazmur pujian dari Raja Daud, nyanyian untuk hari Sabat. Kenapa harus pujian untuk hari Sabat, kok gak pujian untuk hari sehari-hari? Hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Artinya Daud menyiapkan diri untuk memuji Tuhan, benar-benar satu hari untuk istirahat. Dia ada perjumpaan dengan Tuhan, yaitu saat teduh, hari khusus. Jadi kita harus berani menyediakan hari-hari khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan, tidak menyibukkan diri dengan kehidupan kita terus. Makanya di sini judulnya itu nyanyian untuk hari Sabat, puji-pujian tentang keadilan Tuhan selama kita menjadi umat Tuhan. Daud ini merasakan keadilan Tuhan terjadi. Padahal
secara daging kalau kita baca kisahnya Daud nggak adil Tuhan. Daud wis mbelani Israel perang ngalahno Goliat, tambah mengalami hal yang tidak baik, dikejar-kejar Saul, mau dibunuh karena iri hati dan banyak hal. Tapi Daud tetap punya pegangan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia, sampai lari ke Gua Adulam, menyembunyikan diri dari permasalahan. Tapi Daud tetap punya kekuatan, yaitu menyerahkan dirinya, punya waktu untuk nangis nang Gusti. Kalau kita nangisnya nang orang lain, ya lesing orang lain sing kita tangisi ki wonge bisa menyimpan rahasia. Lek gak iso. Mari ngomong kok sudut A iso teko sudut C. Nah, kira diceritakno teko akhirnya kita mangkal gak karuan. Awas kondo. Dielek-elek dan sebagainya. Inilah. Ini saya juga bersyukur jika kita saling mengisi seperti ini, kita paham, kita tahu bahwa diri kita itu memang harus mengalami peristiwa ini. Jadi kita kalau mau berakar dan juga berbuah pada musimnya, harus siap itu tadi, dikai beban. Ya beban itu agar akar itu kuat. Pergumulan, masalah, agar kita kuat. Seperti yang sudah kita alami semuanya, Pak Gatot ngalami sakit, Pak Pri, saya masuk rumah sakit jiwa loh. Itu di mata manusia welek loh Pak. Jadi wong gendeng loh. Sungguhan saya pernah digitukan. Ini saya jujur aja, ada salah satu majelis yang nggak mau anaknya itu diikutkan di kateksasi karena saya yang ngajar. Anakku diulang apa wong gendune gendeng. Nah, ini ada waktu Pak Jonet itu di sini kan yang menunjuk saya untuk mengajar kateksasi dan menemani Pak Jonet kemanapun Pak Jonet pergi untuk nyupir itu kan Pak Jonet. Sampai Pak Jonet bilang gini waktu itu, Pak Rai jangan takut dan jangan minder. Kalau ada orang yang sampai ngomong tentang Pak Rai sing gak cakap untuk mengajar atau mungkin menemani saya, tak suruh gantikan kalau dia mau. Itu Pak Jonet ngomong gitu yang menguatkan saya. Waktu itu saya hampir saja saya mundur, enggak Pak, karena memang saya sadar bahwa saya dulunya memang ngalami seperti itu. Mau sampai punya sertifikat kalau saya lulusan Ijazah. orang gila kan gitu loh kasarannya seperti itu. Iya. Tapi apa yang disampaikan ke saya itu kan tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Dia menyampaikan, Lek, orang ini tidak minum obat dari rumah sakit jiwa terus dia tidak akan sembuh. Saya jawab terang-terangan waktu itu dengan nada yang keras. Saya bukan sakit karena keturunan orang sakit jiwa, nggak ada keturunan orang sakit jiwa. Saya mengalami itu karena dosa saya yang meninggalkan Tuhan. Iya. Itu saya yang saya alami. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, jangan minum obat, kamu nanti ngeblank, itu saya dengar sendiri. Jadi saya akhirnya nggak mau minum obat, saya nggak mau kontrol itu gara-gara saya mendengar itu. Iya. Wes berhenti ya, saya kontrol sekali saja waktu setelah pulang. Ketika kontrol Tuhan sampaikan, ojo kontrol wes, ojo ngombe obat ngeblank. Obat itu akan membuat kamu ketergantungan. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan itu tidak 50%, tapi 100%. 100%, gitu. puji Tuhan. Tapi proses, tatak gak ketika dihadapi seperti itu. Saya mendoakan kalau saudara Bapak Ibu tahu Mas Budi Sampurno itu waktu dia mengalami pergumulan. Saya ngomong waktu dia jualan telur itu. Saya sampaikan apa adanya. Tuhan ngomong, dongakno sadurunge budal kulaan. Ketika di tengah-tengah kulaan mau berangkat itu, Tuhan menyampaikan pesan, ojo diterusno, berhenti yo. Kamu akan hancur. Karena kamu tidak berpengalaman di bidang itu. Tapi dia ngomong, karena sampai doanya lama, sampai jam berangkatnya itu terganggu waktu itu. Akhirnya lapor ke Pak Jonet tentang doa yang saya bahasa roh itu. Mencari wong gendeng. Nah itu yang saya dengar Pak Jonet ngomong cerita itu jam 8 siangnya.
Ya mereka nggak tahu Pak Rai kalau memang apa yang Pak Rai alami itu karena proses itu. Akhirnya ya habis pelan-pelan, rugi 7 juta, pengambilan sekali 7 juta. Pak Saji nggak tahu. Terakhir saya yang nyupiri belanja ke Balong Panggang, ambil telur di Balong Panggang. Biasanya ke Blitar, mengambil 1 ton. Baru tahu kerja mau 1 ton. Akhirnya cuma terakhir setengah pintal saya ngambil di Balong Panggang waktu itu. Dan saya cerita ke Pak Saji. Pak Saji kaget. Kok iso bangkrut sampai sakmono kae. Ini karena Ustaz manut Gusti. Ojo disalahno Gusti. Apakah ini Tuhan Yesus nggak adil? Adil. Artinya adil, dia sudah dikasih tahu. Tapi nggak manut, ya itu keadilan Tuhan. Keadilannya yuk, tuain apa yang kamu sudah dengar dan kamu nggak mau lakukan. Ini kisah yang saya alami waktu itu. Nah, tentang Daud ini, dia bersuka cita selalu karena punya waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi bukan mungkin lagi Bu DR ya, kalau kita punya pergumulan, mungkin Tuhan akan tidak. Kalau Tuhan tidak ada kata mungkin, pasti. Kalau iya, tidak, itu Tuhan. Jadi kita diajar untuk memiliki iman, lek gak percaya ya mesisan gak percaya, lek percaya ya percaya. Itu Tuhan mengajarkan seperti itu. Jangan sampai mungkin Tuhan mau melakukan ini, oh jangan mungkin. Kita punya iman seperti yang di Ibrani, ya Ibrani 11 ayat 1 itu tentang saksi iman. Saya cerita tentang iman yang saya alami, yang saya ditugaskan Pak Galih ke Malang. Di Malang yang saya tuju itu tempatnya itu sangat ekstrim, perjalanannya pun ekstrim. Ya isok simpangan, dalane makadah. Itu yang di Rowo Teratenya. Jadi sebelum berangkat saya sudah dapat masukan dari orang-orang di wilayah Malang Selatan. Lek perjalanan yang ngene sekian jam, 6 jam perjalanan. Saya tanya Mas Nono itu pendeta yang di Sitiarjo yang kemarin pulang ke Dawar itu. 6 jam lek perjalanan ke sana. Itu lewat bawah kan. Sedangkan saya sendiri belum pernah nyopir mobil itu luar kota sampai ke Malang sana. Itu pergumulan bunuh hati. Tak tanya semua dari Tumpak, dari Randurejo, dari Klanting, satu pun gak ono sing iso nyopir. Nah, itu aku sing ganteni sapa? Itu pergumulan yang berat bagi saya. Nyowo misalnya gitu. Jalannya gini tajam semua. Tapi biasa ngetrek ambek odong-odong kan. Beda. Odong-odong dalane ngene tok itu ombo itu. Jadi waktu itu saya langsung tak putuskan ke gereja. Saya pamit sama Pak Galih, saya minta doa. Pak, saya diiringi dengan doa, saya mau berangkat Pak. Sampai sing fit, Pak Rai, karena ini perjalanannya benar-benar ekstrim. Terus gak oleh terburu emosi, kok embong kena ngene sampean emosi, gak boleh. Itu awalnya. Kemudian kami bersama tim berdoa lagi. Setelah berdoa, hati saya itu rasanya hilang beban itu. Iya. Pas aku yakin aku mampu karena suatu saat aku akan ditugaskan kembali. Akhirnya saya iakan berangkat. Perjalanan nggak ada masalah sama sekali dari rumah itu. Iya, puji Tuhan. Sampai istirahat sekali, perjalanan 6 jam itu istirahat sekali di Purwodadi di di SPBU sekalian pipis dan juga beli minum gitu. Setelah itu berangkat lagi nyampe Sitiarjo itu pas maghrib. Itu sudah di atasnya gereja Sitiarjo. Saya telepon sama Pak Pendeta Dwi Cahyono. Loh, lek kok cepet lek wis teko nggone warung iku. Iku warung kan pinggire gerejaku. Iya Mas, iki ketemu warga sampean iki, wis ngobrol-ngobrol. Puji Tuhan nek ngono kok langsung tak telepono satpam milik. Di sana ada satpamnya, ada 2 satpam. Kami langsung dijemput. Itu kami sudah disiapkan tempatnya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam gak iso tunggu. Masih cerita luar biasa.
Terus peristiwanya kejadian yang di Rawotrate-nya itu kesasar sampai mau Sendang Biru. Perjalanan kami kesasar karena yang dituju waktu itu jalannya dibuntu dicor, nggak tahu jalan terabasane gitu loh. Jadi gak buka Google tapi kira-kira yang di depan ini semuanya paling kok kan nganan le, saiki ngiri ae nyoba. Iki kok pokok ono RW 3 masuk kan. Akhirnya yo wis oke, lho manut bablas. Kok tambah dhuwur iki kok ngliwati alas tambah sepi, kok tambah kabut. Terus akhirnya berhenti di pertengahan. Loh, nah iki kok RW 12. Kok kebacut? Akhirnya tanya di warungnya, ternyata sih ditanyai juga pendatang. Enggak tahu. Ya apa iki? Puter balik tanya lem, ada lem waktu itu tanya. Sampai kebablas Pak iki kadoan pol iki sampean pisan. Wis kate teko nggone iku pantai iki. Akhirnya balik, putar balik. Dan waktu acara disitulah yang katanya ekstrim, tidak ada waktu nggak hujan, terang benderang sampai kami pulang, nggak ono udan sama sekali. Itulah yang saya Puji Tuhan. rasakan betapa Tuhan menyertai acara itu, perjalanan kami dan semua tim. Kami mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ragu-ragu yo isik iku mau ati kita akan kehilangan damai sejahtera no perjalanan. Dalane ngene iki gak saya pikirkan. Pokoknya enak, gasnya enak lho, sing gak gelem ngajak ngomong tak dalan tak liwatno jeblong-jeblong cak aku dijak ngomong aku ijenan ditinggal turu ae. Kenyamanan nyupire turu. Tak gelem. Hati-hati. Parai wadah iku rek lek nyupir bahaya iki mari ngombe kopi greng iki. Siapa? Pak Rai. Pak Rai. Terus siapa Mas siapa? Pak Anja. Ence, Bu R, Bu Arif. Ini saya juga cerita. 2 minggu yang lalu, saya itu hari Kamis pusing itu nggak di kepala tapi kayak bayang-bayangi tapi sakitnya minta ampun. Itu datangnya siang, terus pagi jam 8. Setelah itu sekitar jam 1 lebih saya saat teduh itu muntah-muntah keluar agak ringan. Udah gitu sore datang lagi pusingnya itu tekan gitu. Terus tak nanggung, tak ke bidan saya. Itu lupa sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin saya datang lagi. Saya datang ke bidan. Bu, saya mau periksa sakit apa Bu? Gak tahu, saya ini gak sakit Bu, tapi pusingnya itu minta ampun nekan. Iya, sampai gak kekurangan gizi, bapak kekurangan vitamin. Suntik vitamin aja ya, terserah saya gitu. Terus udah gitu, dengan berjalannya waktu, saya tuh pusing lagi, sakit. Kalau tanpa perkenalan Tuhan, tanpa nggak kuat lagi, bener-bener nggak kuat. Kadang terselip, gini nek, dulu pusing kayak gini, cari orang pinter, gak wis sekarang aku punya Tuhan Yesus, aku gitu. Sarjana kayak pinter. Terus udah gitu, di sisi lain, tubuh saya itu ada sesuatu yang plong ringan gitu. Yang dada saya itu kadang masih ada terbesit seret, pemikiran yang pemanas itu sekarang nggak ada sama sekali, bersih. Terus udah gitu obat, sudah dikasih obat ke dokter, ke saraf, tadinya ke mata, ke saraf. Tuhan, aku tuh nggak sakit saraf, aku sekarang nggak mau ke dokter, obat masih banyak, nggak tahu mau minum. Mas yo, aku sikilku gerak-gerak, terhalang tanganku gerak-gerak seperti gempa. Aku nggak peduli, yang penting aku bisa menyaksikan perbuatanmu yang ajaib. Amin. Aku tetap tenang, aku tetap damai. Puji Tuhan. Sekalipun aku nggak bekerja, aku kau cukupi, aku nggak bisa masak, tapi ada aja yang dimakan. Itu loh kehebatan Tuhan. Amin. Demikian Puji Tuhan. Bapak Ibu yang bisa saya ceritakan, karena saya selama
kembali ke dalam tangan Tuhan, damai sekalipun berkecamuk, ada bayangan marah, tapi ada yang mengendalikan. Itu nggak akan pernah terjadi. Seperti misal anak laki kalau mandi kan kocar-kacir tuh ya. Terus sudah gitu, kok ini sini atus, ya bapak nolak, jadi ngomong sendiri, beredam-redam sendiri, di tengah-tengah sendiri, bapak nolak. Mungkin bagi dia kamu keterampilannya mama, kamu kegiatannya mama. Dari situ tercipta damai sejahtera, nggak ada kontras sama sekali. Terima kasih, itulah kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bon? Ya, terima kasih. Nah, memang setiap kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Ya, kembali lagi tentang damai tadi. Jadi ada pujian yang menyampaikan itu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Jadi pada saya ya. Jadi saya tadi kan selalu mengamati setiap kejadian-kejadian yang di dalam kehidupan kita semua. Dalam apa yang bacaan oleh Aida tadi, itu judulnya adalah Tuhan adalah hakim yang adil. Jadi memang Tuhan itu hakim yang adil, tidak pernah tidak adil. Yang mengatakan tidak adil itu bukan manusia, tapi Tuhan itu hakim yang adil. Tadi kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu R, setiap hari itu masalah itu kita pasti ada. Kan itu ya Bu R tadi. Coba tolong saya dibacakan di Matius 6. Matius 6 Bu R, ayatnya 33 dan 34. Kalau tidak salah gitu. Matius 6. Matius bab 6 ayatnya 33 dan 34. Kalau tidak salah, kalau saya salah mohon maaf. Matius 6 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang 33. Apa dilanjut 34 tadi? 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih. Jadi setiap hari kita manusia itu mendapatkan kesusahan tersendiri. Cukuplah untuk hari ini, susah hari ini cukuplah, karena hari esok itu ada kesusahan tersendiri. Ini firman. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan melalui Injil Matius 6 ayat 33 dan 34. Harusnya kan punya akar serabut, tapi dia memiliki akar yang unik, yaitu akar tunggal sama akar serabut. Jadi akar tunggal ini yang mencari air waktu dalam proses pertumbuhannya, dia ditekan terus, akhirnya dia punya akar tunggal sendiri dan akar serabutnya juga di atas. Nah, kalau dalam proses itu kita sudah lewati semua, kita lihat pada pohon cedar atau pohon aras itu. Dia tumbuhkan di pegunungan kan, kayak di daerah Himalaya, pegunungan Alpen, terus daerah Mediterranean, tempat yang ekstrim sekali. Tapi di situ dia punya ciri khas, punya aroma, punya resin yang nanti sangat berguna untuk pembuatan parfum atau wangi-wangian, rempah-rempah. Nah, itu endingnya nanti sama juga seperti kita. Saat kita sudah melewati proses di padang gurun, kita akan diangkat, dipulihkan, dan disitu akan kita mengeluarkan wangi-wangian atau aroma atau ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepandaian, itu yang nanti akan berguna untuk semua orang. Mari kita tutup.